Salam sehat teman-teman semua. Selamat hari Selasa ya. Ini Selasa tanggal 17 Mei 2022, tepat jam 12.30 waktu Indonesia Barat. Gua rekam ya. Jadi mungkin pas lu nonton ini sekitar jam 3, mungkin jam 2, jam 3, jam 4. Selamat beraktivitas kembali. Dan gue juga mengucapkan maaf kalau telat. Selamat Hari Raya Waisak buat teman-teman atau saudara-saudara kita, umat Buddha dimanapun Anda berada ya. Oke, kita langsung aja. Kali ini kita akan bahas dari Liga Inggris. Kemarin kenapa gua nggak buat hasil dari FA Cup, dari pertandingan-pertandingan IPL lainnya, karena pertama gue capek, kedua juga gue siaran Ligue 1, sama juga siaran SEA Games ya, 2 kali, Indonesia Myanmar dan juga Kamboja Malaysia. Jadi nggak sempet, capek. Ya udah nggak apa-apa, sekalian gua rangkum. Jadi ada gambaran besarnya terkait dengan persaingan di IPL sampai dengan pekan ke-37 ya, atau 36-37 lah. Ada yang masih 36. Ya Liverpool tuh masih 36 kalau nggak salah ya. eh Ya, yang menarik adalah sekarang sudah mengkerucut menjadi 3 bagian. Di juara tentunya masih itu horses racing, City dan Liverpool, dan semakin seru setelah kemarin City kepleset ya di lawan siapa kemarin, West Ham ya. Seru juga di pertandingannya, West Ham juga fightingnya luar biasa. Dan di saat yang sama ini membuka harapan bagi Liverpool untuk mengejar titel IPL. Jadi kalau kita bicara Liverpool ya, sepertinya semesta ini mendukung mereka ya. Sepertinya demikian. Kayak Piala Liga mungkin gak ada masalah ya, tapi kalau kita lihat Piala FA Cup misalnya kemarin, itu saat bawain Likang, gue nonton juga karena pas penalti itu pas Likang baru mulai PSG lawan Montpellier kalau nggak salah waktu itu. Jadi gue nonton pas penalti, pas Mane itu nggak masuk, gue pikir wah ini Chelsea juara nih, gue pikir begitu kan. Terus tiba-tiba loh kok, karena gue harus siaran kepotong, gue lihat di live score ternyata Liverpool yang juara, luar biasa. Jadi ini yang gue katakan, di atas rencana manusia itu ada rencana Tuhan, ada luck yang kita kadang-kadang di luar nalar kita ya. Dan itu tadi, Liga pun demikian. Saat kita berpikir City bahkan bisa juara nanti malam, artinya kalau mereka lawan West Ham menang kan beda 6 poin. Terus kalau Liverpool nanti malam seri atau kalah, mereka bisa langsung juara. Ternyata enggak juga ya, walaupun bisa juga nanti malam City juara kalau Liverpool kalah dari Southampton. Ya kita nggak tahu, masih bisa. Cuman artinya peluangnya lebih besar lah City juara kalau mereka mengalahkan West Ham kemarin kan gitu kan. Ternyata kepleset juga. Dan keplesetnya itu menarik. Siapa yang membayangkan gitu loh, penalti seorang Mahrez itu bisa gagal. Ya maksudnya come on lah, finishing Mahrez ini sangat luar biasa ya. Jadi ya itulah, kadang-kadang kita nggak pernah tahu rencana Tuhan, dan sepertinya mengarah ke situ. Ya tadinya yang sudah agak sedikit less hope, sekarang jadi ada eh, hope lah. Masih ada hope, masih 50-50 lah ketimbang sebelum kemarin waktu City belum main lawan West Ham. Di Liga Champions mungkin tinggal lawan Madrid ya. Ini memang ya sudah sama juga 50-50 ya. Gitu. Oke. Nah, itu yang pertama. Jadi nanti malam kita tunggu lawan Southampton. Kalau gua sebagai penonton netral berharap yang menang Liverpool supaya beda 1 poin lagi. Jadi semakin seru persaingan Liga Inggris. Dan di pertandingan terakhir City akan menghadapi Aston Villa. Ini sesuai yang diskenario banyak orang. Jadi Aston Villa waktu lawan Liverpool kalah karena Gerrard ya. Kemudian lawan City, Aston Villa diharapkan bermain mati-matian supaya Gerrard bisa membantu mantan klubnya juara ya, dengan harapan Liverpool juga harus menang gitu kan. Nggak bisa juga katakanlah City kalah kemudian Liverpool kalah, ya nggak, tetap yang juara City ya. Jadi semakin seru. Gua rasa kalau gue bahas detail per detail gini aja. Kalau secara game plan, harus diakui klub ini sangat luar biasa ya. Kenapa? Jadi Liverpool ada di titik ini pun karena memang kehebatan seorang Klopp. Gue akuin, gue nggak bilang Pep ini jelek. Ini 2 pelatih yang sangat hebat dan mereka pun sangat menikmati persaingan mereka berdua karena mereka merasa mendapatkan lawan yang setara. Hanya gue mau mengatakan klub punya sedikit keunggulan karena dia punya skuad yang tidak semewah Liverpool. Ya. Tapi
kemudian dia melakukan rotasi secara tepat. Ya, gua udah berapa kali mengatakan ini membutuhkan ketajaman, detail, supaya analisanya tajam, supaya analisanya tuh tepat. Nah, ini memang ciri khas dari yang gue tahu ya orang Jerman. Ini mereka selalu detail dengan hal-hal kecil, kreatif, selalu melihat dari berbagai sudut pandang, sehingga akhirnya kita lihat dalam mungkin sekitar 5-10 pertandingan terakhir, Liverpool selalu menang-menang tipis. Ya, lawan Newcastle misalnya, ya gue lupa satu-satu. Pokoknya itu ya, lawan Newcastle, lawan Aston Villa, kemudian juga lawan Villarreal di leg yang kedua ya kalau nggak salah. Ya, setelah dia menang 2-0 kan, leg kedua dia tipis-tipis bikin skuadnya, sehingga kita lihat sekarang hampir seluruh pasukan Liverpool ini bugar setahu gua ya, Ibo Konate. Tapi terakhir memang Van Dijk kabarnya agak cedera, tapi kita nggak tahu ya, mudah-mudahan sih ya, bukan gua pendukung Liverpool, cuman gua berharap Van Dijk bisa kembali lagi supaya seru pertandingannya, supaya nanti malam bisa ngelawan Southampton dan semakin seru. Terserah nanti yang terakhir mau yang menang yang mana, terserah. Jadi kembali lagi, Klopp ini benar-benar sangat jenius, sangat detail, termasuk juga pembelian dia yang sangat vital, Luis Diaz. Ya, ini sudah beberapa orang mengamini bahwa ini pembelian yang sangat critical. Dengan adanya dia tuh seperti kayak man in the right time in the right place gitu. Benar-benar waktu yang tepat. Jadi kita akan lihat di pertandingan terakhir. Liverpool lawan Southampton nanti malam. Baru kalau dengan asumsi nggak kalah aja deh, seri atau menang, maka pertandingan terakhir Liverpool melawan Wolverhampton yang sudah nggak ada kepentingan lagi, ini akan seru. Sementara Manchester City akan melawan Aston Villa. Ini juga sama-sama nggak ada kepentingan sebenarnya ya. Aston Villa juga udah aman kalau nggak salah ya, udah aman. Aston Villa sama Wolverhampton, iya sama-sama udah aman. Aston Villa. Nah ini, tapi nggak ada jaminan sih, karena seperti semalam misalnya, ya ketika Arsenal digadang-gadang bisa mengalahkan Newcastle atau minimal seri karena Newcastle udah nggak ada kepentingan, ternyata tim gue dihajar ya. Dan ini memang sejak awal gue adalah orang yang tidak yakin dengan Arteta. Gue tidak mengatakan dia jelek 100%, enggak. Ada beberapa hal juga yang bagus, termasuk pembelian pemain seperti Ramsdale yang ternyata juga oke. Kemudian juga Odegaard dipermanenkan, ini juga oke banget. Cuman secara strategik ya gimana ya? Maksudnya Pep ini kan anak buahnya Pep. Ya beda lah, kita harus akui. Cuman menurut gue tetap harus dikasih kesempatan musim depan. Tapi untuk melihat Arsenal bisa berkibar dalam waktu dekat untuk saat ini, rasa-rasanya belum. Apalagi ada Liverpool dan City di atas. Nah, pertama menurut gue blunder atau kesalahan dari Arsenal di bawah Arteta adalah ketika mereka gagal menahan Spurs pada laga 6-pointer. Ya, saat itu mereka membiarkan Spurs mendikte mereka, dan akhirnya ada gol pertama dan ada kartu merah dari Rob Holding. Artinya gini, Sintayong aja di Indonesia tahu ketika menghadapi Myanmar waktu pertandingan terakhir, Myanmar akan keluar menyerang. Kemudian dia manfaatkan itu dengan counter attack yang baik. Nah, ini gue tidak melihat ketika Arsenal menghadapi Spurs. Kita tahu ketika keluar dari tunnel pun para pemain Spurs itu seperti kelaparan. Nah, ini yang gue rasa harusnya Arteta sebagai pelatih yang punya pengalaman bisa mendapatkan serum untuk mengatasi itu. Tapi gue nggak melihat ini terjadi ketika melawan Spurs. Sepertinya mereka pasrah aja dan akhirnya kalah 1-0, ada kesalahan. Nah, artinya skala psikologi juga Rob Holding tidak siap untuk menghadapi tekanan, dan akhirnya 2-0, 3-0 selesai. Nah, kemudian semalam ini kesalahan yang berikutnya diulangi oleh Arteta ketika menghadapi Newcastle. Ketika ketinggalan 1-0, menurut gua Arteta ini agak panik. Ya, agak panik. Kemudian di awal gua nggak tahu ya, Tomiyasu itu ditarik keluar digantikan Cedric Suarez, alasannya apa? Ini juga satu catatan nih, bek kanan Arsenal harus beli nih, dari awal musim ini jadi area yang diteror mulu. Tapi oke, anggaplah memang Tomiyasu itu cedera atau apa ya, gue nggak ngerti. Itu masih oke. Babak kedua masuk, oke. Ini masih ketinggalan belum ketinggalan malah, belum ketinggalan. Kemudian babak kedua awal, ya, gue nggak tahu kenapa itu Martinelli dimasukin, ya, menggantikan Emil Smith Rowe. Nah, Martinelli ini kan
punya speed ya, cepet gitu. Sementara Newcastle juga nggak terlalu agresif gitu loh. Dan menurut gua Martinelli ini saat ini ya lebih cocok bermain untuk let's say ketika menit 70-80 misalnya lawan nekan terus kemudian masukin Martinelli untuk serangan balik. Ini lebih cocok. Tapi gua nggak tahu kenapa ketika permainan masih berimbang, kemudian Martinelli dimasukin. Nggak ada kreativitas di sana, nggak ada pemain yang bisa nahan bola. Dan Martinelli ya lu tahu ngandelin lari dan ini gampang dipatahin sama Newcastle United yang memang kita tahu juga punya back sayap yang sangat cepat ya, si Matt Target sama juga dengan Kraft di kanan. Belum juga gelandang tengahnya sangat solid ya, Longstaff. Jadi memang gua agak nggak ngerti gitu. Maksudnya Smith Rowe ini pemain yang kreatif yang sebenarnya justru di saat-saat membutuhkan gol pemain ini lebih cocok, tapi diganti sama Martinelli. Kemudian dapat tekanan, ada gol. Oke. Ini gol bunuh diri, shit happens. Ya, kemudian kamera itu kalau lu lihat sering banget nyorot ke arah dia, gesturnya tuh kayak panik ya, kayak bingung gitu. Kemudian dia menurut gua mengambil langkah yang oke, dia tarik Nuno Tavares, dia masukin Lacazette. Ini masih bisa dibenarkan. Masih bisa dibenarkan ya. Yang gue bingung kemudian dia menarik Gabriel. Ya, dia menarik Gabriel digantikan sama Pepe. Ini menurut gue punchline yang paling busuk, paling buruk. Pepe itu nggak bisa main bola kalau menurut gue. Dan lo tahu gue jarang-jarang mengkritik pemain, apalagi pemain gue sendiri. Ini gue nggak ngerti ya pemain ini. Dari awal musim pun teman gue main FPL, gue bilang sakit mata gue ngeliat ada Pepe di sini. Kemudian yang ditarik Gabriel. Jadi lo hanya meninggalkan sebenarnya dua back, Tomiyasu sama Ben White. Dan Ben White itu musim ini bagus sama Gabriel. Tapi ketika lu biarkan dia sendiri di sana, lu lihat deh berkali-kali kamera ke arah dia itu seperti kayak gini loh, kayak lu perang saat lu dihujani lawan dengan tembakan, serbuan, mortir, instead lu dikasih bantuan, malah tank lu, senjata lu, rekan teman seperjuangan lu itu malah ditarik. Ini yang terjadi. Bersusah payah jatuh bangun Ben White jaga, akhirnya memang jebol juga. Ada serangan balik kalau nggak salah dan akhirnya 2-0 Bruno Guimaraes menit 85 selesai. Udah. Dan setelah itu mental pemain Arsenal udah asal-asalan, ngumpannya nggak jelas. Gue pikir waduh ini gawat nih. Pokoknya begitu ditarik Gabriel aja itu gue udah langsung khawatir. Mukanya Gabriel juga kalau lo lihat nggak seneng karena dia tahu ini hanya akan menuju bahaya. Karena Newcastle sangat solid banget bertahannya kemarin. Jadi ya, udah 2-0 selesai dan akhirnya Spurs sekarang yang unggul 2 poin. 2 poin. Dan terakhir mereka dapat lawan yang sangat gampang. Ya walaupun nggak ada jaminan dalam sepak bola itu pasti menang atau pasti kalah ya. Terakhir itu mereka akan menghadapi Norwich yang kita tahu ini adalah tim yang paling banyak kebobolan, yang paling rapuh lah, 79 kali mereka kebobolan dari 37 pertandingan. Jadi kalau di rata-rataan itu hampir 2,1 lah kebobolan mereka per pertandingan. Dan kalau kita lihat setelah mereka diputuskan degradasi ini mereka udah berapa kali nih? 6 pertandingan berturut-turut mereka 5 kali kalah, 1 kali imbang Norwich. Imbangnya juga lawan Wolverhampton. Jadi ya susah lah. Dan sementara Arsenal akan menghadapi Everton. Nih, Everton masih fight untuk menghindari degradasi. Ya kita nggak tahu nih, Everton memang masih ada 2 pertandingan lagi. Kalau asumsinya nanti di laga berikutnya dia lawan sebentar ya teman-teman ya. Everton itu lawan Crystal Palace hari Kamis dini hari kalau nggak salah ya. Pokoknya midweek ini kalau dia tidak menang lawan Crystal Palace maka mereka harus fight melawan Arsenal. Jadi Arsenal juga agak gampang. Artinya kombinasinya intinya kalau Arsenal mau masuk Liga Champions harus menang lawan Everton yang sedang fight dengan menghindari degradasi dan berharap Spurs kalah dari Norwich yang sudah terdegradasi. Kombinasi yang sangat kecil. Ya walaupun lu bilang sepak bola bukan matematik, kalau gue bilang sih peluang Arsenal untuk bisa lolos ke Liga Champions less than 10%. Itu menurut gue. Dan artinya ini akan menjadi running yang sangat buruk bagi Arsenal. Berarti sejak terakhir itu finish tahun 2016 15-16 kalau nggak salah ya masuk 4 besar.
Sorry, 15-16. 15-16 itu terakhir Arsenal masuk 4 besar. Waktu Leicester juara, setelah itu mereka hanya ada di posisi kelima, ke tahun 2016-17 itu posisi kelima, 17-18 posisi ke-6, 18-19 posisi 8, posisi 5, baru 2 tahun kemarin terakhir posisi 8, sekarang ya nggak tahu ya, mungkin bisa juga sih ada keajaiban, tapi kelihatannya nggak akan masuk ke Liga Champions. Jadi kira-kira itu rangkuman gua. City dan Liverpool masih seru, semesta nampaknya masih terus menaungi Liverpool walaupun masih ada kesempatan juga masih 50-50, tapi untuk 4 besar atau posisi 4 kelihatannya akan menjadi milik Spurs. Sementara yang degradasi ada, coba kita lihat ya, yang paling besar tuh siapa sih sebenarnya sih? Burnley. Oh, Leeds. Kalau gue sih megangnya Leeds ya yang degradasi, karena mereka tinggal 1 pertandingan, sementara Burnley dan Everton masih ada 2 pertandingan. Dan Everton juga grafiknya agak lumayan bagus ya. Burnley ya batu lah ngelawan. Leeds ini hancur lebur. Pertahanan ini kacau balau. Ini pertahanan kedua paling rapuh setelah Norwich tadi. Oke, itu roundup IPL gue di video kali ini. Terima kasih udah nonton, dan juga nanti ulasan berikutnya mungkin gue akan bahas soal timnas ya yang akan bermain hari Kamis. Kalau memang nggak ada video lagi Rabu, mungkin gue besok akan bikin video juga lah Rabu lah, hasil dari seluruh liga utama Eropa kita rangkum lagi, dan Kamis baru nanti akan bahas liga SEA Games Indonesia melawan Thailand. Oke, sekali lagi gue ngingatkan, jangan lupa nyalain loncengnya supaya lu nggak ketinggalan video dari gue, karena gue sering random banget nguploadnya, dan gue tetap berharap lu jaga kesehatan, stay healthy, keep happy, dan juga sampai jumpa, ciao.